Dan kitab kita dari kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul, yang di pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit tentang nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kakek beliau, yaitu Ma'ad bin Adnan, dan bahwasanya Al-Imam Yusuf Nabhani juga mengatakan bahwa nasab Sayyidina Muhammad SAW sampai kepada Adnan itu yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Adapun nasab setelah Adnan sampai ke Nabi Allah Ismail bin Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Allah Nuh, bahkan sampai kepada Nabi Allah Adam, maka sebagaimana disampaikan di pertemuan sebelumnya, maka banyak sekali khilaf, banyak sekali perbedaan pendapat, baik dari segi jumlah berapa kakek nabinya, yaitu mulai daripada Adnan sampai ke Nabi Allah Ismail, dan juga ketika pun mereka sependapat tentang jumlahnya ada berapa, dari segi penamaan atau penyebutan namanya juga itu banyak sekali perbedaan pendapat. Karena banyak bahasa-bahasanya itu dari segi namanya bukan dengan nama-nama bahasa Arab, namun dengan bahasa-bahasa di luar daripada bahasa Arab, sehingga sulit untuk dhabt, untuk memastikan cara bacanya. Di samping juga banyaknya perbedaan pendapat tentang jumlahnya. Nah, maka bahkan Al-Imam Malik menganggap makruh, yaitu menyebutkan kita punya nasab sampai ke Nabi Allah Adam. Karena Al-Imam Malik sampai mengatakan, siapa yang memberitahukan dia, padahal Allah yang mengatakan wa qurunan baina dzalika katsira. Dan ada kurun antara mulai daripada Nabi Allah Syuaib sampai setelahnya, itu banyak sekali keturunan-keturunan yang mana di ayat lain Allah mengatakan la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ceritakan di pertemuan sebelumnya kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bertemu dengan seseorang yang mengatakan, aku bisa menyebutkan saya punya nasab sampai kepada Nabi Allah Adam. Maka diingkari pula perkataan tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan begitu pula beliau kemarin kita jelaskan bahwasanya beliau menukil daripada hadis Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan nasabnya, maka Nabi lam yujawiz fi nisbatihi Ma'ad bin Adnan bin Udad. Nabi SAW tidak pernah melewati sampai hanya menyebutkan ujungnya Ma'ad bin Adnan bin Udad, sampai situ saja. Kemudian Nabi SAW summa yumsik, Nabi SAW tidak melanjutkan dan mengatakan kadzaban nasabun. Adapun setelahnya banyak sekali kebohongan-kebohongan dari ahli nasab, orang-orang yang menyebutkan nasab, di mana Allah berfirman wa qurunan baina dzalika katsira, dan ada kurun, masa-masa keturunan-keturunan antara itu semua, katsira, yang sangat banyak, yang tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemarin juga sempat kita bahas, yaitu kenapa kok yang disepakati hanya sampai Adnan saja, padahal kan di dalam hadis yang beliau nukilkan Nabi SAW hanya menyampaikan kepada Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kenapa tidak ijma'nya ulama sampai Udad? Kenapa kok ijma'nya hanya sampai Adnan? Maka jawabannya apa? Ada yang masih ingat? Nah, apa sebabnya? Kenapa kok ijma'nya hanya sampai Adnan saja, tidak sampai Udad? Padahal di dalam hadis yang beliau cantumkan, Nabi SAW setiap menyebutkan nasab hanya sampai kepada Ma'ad bin Adnan bin Udad summa yumsik. Berarti kan disebutkan Adnan ini adalah anaknya Udad. Kenapa kok tidak menjadi ijma' antara ulama, tidak dijadikan kesepakatan bahwasanya nasabnya Nabi itu bersambung sampai kepada Udad? Kenapa kok ijma'nya hanya sampai kepada Adnan? Ada yang ingat jawabannya? Nah, karena hadis ini syadidud dha'af, yaitu sangat dhaif hadisnya. Sehingga yang kita ketahui, sebagaimana tadi juga sempat disinggung oleh Habib Kamil di dalam Al-Adhkar, bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan, namun dengan beberapa syarat.
Yang satu pengamalannya itu untuk fadail a'mal, untuk motivasi dalam beramal, atau digunakannya untuk sebagai dalil untuk suatu sejarah, suatu sirah, suatu kejadian yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Atau juga kemudian yang kedua syaratnya, selain dipergunakannya untuk fadail a'mal atau untuk biografi, untuk tarjamah, untuk sejarah, kemudian juga syarat yang kedua itu hadis bukan yang syadidud dha'af, bukan yang sangat dhaif, yang mana kalau kita mempelajari ilmu mustalahil hadis bahwasanya hadis itu ada tingkatannya. Hadis sahih juga, setiap hadis ketika dikatakan sahih tidak semua satu derajat, ada hadis sahih yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Seperti misalnya hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, dua-duanya sama-sama sahih. Namun hadis yang muttafaq alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang hanya diriwayatkan Imam Bukhari saja atau yang hanya diriwayatkan Imam Muslim saja. Maka hadis yang muttafaq alaih disepakati oleh keduanya, maka itu adalah derajat hadis sahih yang paling tinggi. Jadi walaupun hadis itu sahih, maka ada derajat di dalamnya, tidak semua satu tingkatan. Begitu juga hadis dhaif. Hadis dhaif tidak semua satu tingkatan, ada derajat-derajatnya pula. Maka yang sangat dhaif itu tidak boleh untuk diamalkan, walaupun untuk fadail a'mal, walaupun untuk menjadi sejarah sekalipun tidak boleh untuk kita pegang. Nah, ini syarat, yaitu tidak boleh yang syadidud dha'af. Di samping itu juga ada syarat-syarat lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga para a'immah lainnya berkaitan tentang syarat-syarat untuk bolehnya diamalkan hadis dhaif. Nah, yang mana kalau kita bahas sekarang terlalu panjang. Ala kulli hal, intinya hadis ini kenapa kok para ulama tidak memegang daripada hadis ini? Kenapa kok kesepakatannya tidak sampai kepada udat? Itu karena ini hadis yang syadidud dha'af, sangat dhaif, sehingga untuk fadail a'mal pun enggak boleh dipegang. Ataupun untuk sebagai suatu sejarah pun tidak bisa untuk dijadikan sandaran. Jadi itu sebabnya. Nah, walaupun ini hadisnya menyebutkan sampai kepada udat. Dan dari segi penamaan udat pun itu ada perbedaan pendapat antar ulama cara bacanya. Bahkan ada yang mengatakan sebelumnya juga ada kakek Nabi SAW lainnya. Intinya banyak sekali khilaf berkaitan tentang nasab Nabi setelah Adnan. Namun yang pasti ulama sependapat, tidak ada perbedaan pendapat sekalipun, yaitu tentang bahwasanya nasab Nabi SAW bersambung kepada Nabi Allah Ismail ibn Ibrahim. Itu sudah dipastikan. Itu juga menjadi kesepakatan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis ketika Nabi SAW menceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Sayyidina Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, disambut oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sebutan marhaban bin Nabi Saleh wal ibnis Saleh. Selamat datang kepada seorang nabi yang saleh dan juga anak yang saleh. Diakui sebagai anak, diakui sebagai keturunan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka diantaranya dengan hadis itu ulama mengatakan bahwasanya pasti nasab Nabi itu bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim, dan juga dengan ada dalil-dalil lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, intinya itu diantara kesepakatan para ulama. Walaupun untuk nasab Nabi dari Adnan sampai Nabi Allah Ismail itu ada khilaf. Namun bersambungnya nasab Nabi kepada Sayyidina Ismail bin Ibrahim itu sudah menjadi kesepakatan, tidak ada perselisihan, perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ala kulli hal, maka beliau mengatakan wa hadzan nasabu asyraful ansabi alal itlaq. Dan nasab ini, nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful ansab, paling mulianya nasab alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada satupun nasab yang lebih tinggi daripada nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nasab yang lebih mulia daripada nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.